bisa kelihatan mukanya. Udah pada mandi kan? Udah? Belum? Itu alis ngangkat-ngangkat tuh artinya gimana Valeri? Udah atau setengah cuci muka aja maksudnya gitu. Oke, yang lain yuk. Boleh dibuka kameranya biar kita bisa langsung mulai sekolah minggunya. Kelly, Ria, Anggun, Gerald, Dinda, Gotuin, Arsena, Fabio, Samuel. Yuk, on cam yuk. Yuk Kelly, Evan, Gerald. Fabio, mana Fabio videonya? Fransana. Oke, jangan lupa disiapin Alkitab, Kidung Cerianya. Sama buku catatannya adik-adik. Ya. Oke, yang lain yuk, yang belum buka. Yuk Samuel, Kelly. Anggun, Ria, Fransena, Gerald, Fabio, Tunggul. Iya, Fabio kemana nih Fabio? Kamu on doang, tapi nggak ada orangnya ya Fabio? Mana nih Fabio? Kelly, Daniel dan Rafael. Bentar Kak. Apa? Oh ada Fabio, oke. Alkitabnya udah ada Fabio? Udah. Kidung Cerianya? Oke. Siapa lagi nih yang belum? Yuk Nadine, Andrew, Tunggul. Alia, boleh Alia dibuka kameranya. Sudah? Siapa lagi yang belum? Fransena, Alia, Nadine, Dinda, Andrew. Yuk on cam yuk. Samuel. Fabio. Fransena. Yuk on cam yuk deh yuk. Nah. Tunggu Samuel. selamat hari. Selamat pagi. Selamat pagi kakak-kakak. Selamat pagi, Selena.
Oke, kita mau mulai sekolah minggu ya adik-adik ya. Oke. Oke. Selamat hari Minggu adik-adik. Selamat hari Minggu adik-adik. Selamat hari Minggu juga, Kak. Selamat hari Minggu, Kak. Aduh lemes banget. Belum pada Lemes makan? banget, Selena. Coba sekali lagi ya. Boleh di unmute untuk jawab kakaknya ya. Selamat pagi adik-adik. Selamat pagi, Kak. Selamat pagi, Kak. Kak. Selamat Selamat pagi, hari Minggu. Kak. Oke, apa kabarnya adik-adik hari ini? Luar biasa. Baik, Kak. Baik, luar biasa. Luar Oke. biasa. Oke. Yang lain? Gotwin sedih sekali, Gotwin. Ada yang sakit nggak? Geleng-geleng atau ngangguk? Oh enggak. Ada yang udah lagi ujian? Siapa yang lagi ujian? Angkat tangan. Oh, Fabio. Fabio Oh ujian? enggak. Oh, enggak. Siapa yang ujian? Mau mulai Senin, Kak. Oh mau mulai Oh, mulai Senin. Senin. Oke. Siapa lagi yang ujian? Selain Grace, ada lagi? Aku. Oh, Selena. Oke. Baik, adik-adik kita mau mulai sekolah minggu. Kita bernyanyi dulu dari Kidung Ceria 349. ayat 2 dan 5. Ya, Kidung Ceria 349, semua yang tercipta. Sudah ketemu? Ayat 2 dan 5 ya adik-adik. Sudah, Kak. Oke. Boleh di unmute aja suaranya biar kedengaran adik-adik pada nyanyi. Oke? Semua yang tercipta dan alam semesta, agungkan nama Tuhan dan puji kasih-Nya. Matahari dan bintang, burung-burung, ikan-ikan, seluruh makhluk dipuji disembah. Ayat 5, semua yang tercipta, alam semesta, agungkan nama Tuhan dan Puji kasih-Nya. oleh Yesus disampaikan dengan pujian dan genap semuanya. Nah, jadi kita boleh senantiasa mengagungkan nama Tuhan dan memuji kasih daripada Tuhan. Kita mengangkat satu pujian lagi dari Kidung Ceria nomor 183 ayat 1 dan 3 ayat 1 ya. dan 3. Iya, siapa itu? Ya, Kidung Ceria 183 atau Kidung Jemaat 256 ya adik-adik. Kita bernyanyi ayat 1 dan ayat 3. Kita mulai ya. Kita satu di dalam Tuhan, satu gereja yang esa. Marilah pertolongan dan aku semuanya. Marilah pertolongan
kita mau berdoa. Adik-adik boleh diambil sikap doanya, lipat tangannya, tutup matanya. Kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Tuhan untuk segala berkat-Mu kepada kami, sehingga Engkau boleh mengumpulkan kami di tempat ini untuk sekolah minggu memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan Yesus, kiranya Engkau boleh memberkati sekolah minggu kami dari awal hingga akhir, agar kiranya seluruhnya boleh berjalan dengan lancar. Tuhan juga memberkati adik-adik kami yang belum dapat bergabung pada pagi hari ini, kiranya kami boleh bertemu kembali dengan mereka pada sekolah minggu kami di minggu yang akan datang. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan seluruh sekolah minggu kami dari awal pertengahan hingga akhirnya hanya ke dalam tangan-Mu saja. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Nah, adik-adik sekarang kita ingin bernyanyi lagi di Kidung Ceria 267. Kidung Ceria 267 ayat 1 dan 2. Siapa yang berpegang? Boleh di-unmute ya mic-nya ya, supaya kedengaran suara adik-adik. Sudah siap? Sudah. Oke. Siapa yang berpegang pada sabda Tuhan dan setia mengikutinya, hidupnya mulia dalam caranya, bersekutu dengan Tuhannya. Percayalah dan pegang sabdanya di dalam Yesus, sungguh bahagia. Kita nyanyikan ayat yang kedua. Yang bayang gelap dan dihapus lenyap, bersinar satu wajahnya, rasa takut dan syok akan hilang cepat dari yang berpegang padanya. Percayalah dan pegang sabdanya, dalam Yesus sungguh bahagia. Ya, siapa yang berpegang pada sabda Tuhan dan mematuhinya pasti hidupnya mulia. Nah, adik-adik sekarang kita mau lihat dulu nih aktivitas minggu lalu. Siapa yang udah ngumpulin aktivitas? Ada yang belum? Coba minggu lalu aktivitasnya apa sih adik-adik? Buat apa? Buat apa? Lupa? Buat apa ayo minggu lalu? Ya, boleh di-unmute yang mau jawab. Tulisan bentuk salib Tuhan mau aku jujur. Ya, betul. Kak, suaranya kecil, Kak. Apa? Suaranya kecil. Oh, suaranya kecil. Oke. Sekarang udah kedengeran? Udah gede belum, Fabio? Sudah. Oh, sudah. Oke. Fabio, aktivitas minggu lalu apa? Di aku masih kecil, Kak, suara kakak. Oh, coba volume handphone atau laptopnya digedein. Siapa tahu volumenya agak kecil. Volumenya udah agak gede tapi masih kecil. Oh, oke. Oke. Nggak apa-apa. Mungkin ada kesalahan teknis sedikit ya. Oke. Selena ngumpulin aktivitas nggak minggu lalu? Selena? Enggak, Kak. Soalnya Mama sama Dede itu, Kak, lagi pergi keluar kota karena ada kerjaan. Oke. Semoga aktivitas minggu depan atau minggu yang ini boleh dikerjakan ya. Oke deh, adik-adik kalau gitu coba kita lihat sama-sama yuk
siapa aja yang udah ngumpulin Aktivitas aktivitas minggu lalu. Yuk, kita lihat sama-sama. Oh, ini ada Rianita dari kelas Tangguh. Tuhan mau aku jujur. 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 Tuhan Oke, terima kasih adik-adik yang sudah mengumpulkan aktivitas. Yang belum mengumpulkan aktivitas, semoga minggu depan boleh mengumpulkan aktivitas selanjutnya ya. Jadi adik-adik, terima kasih yang sudah mengumpulkan aktivitas. Terima kasih adik-adik. Ya, sekarang kita mau mendengarkan cerita yang akan dibawakan oleh Kak Natalia. Boleh Kak Natalia dipersilakan. Oke. Selamat hari Minggu adik-adik. Dibuka coba suaranya, unmute dulu. Kakak mau dengar suara Kak adik-adik dari rumah. Apakah semangat? Apakah biasa-biasa aja? Atau pada ngantuk? Ya. Oke. Coba kakak mau dengar suaranya. Kalau misal kakak bilang, apa kabar hari-hari? Luar biasa. Sambil dibuka mic-nya, kakak mau di sini kedengarannya berisik. Gitu ya. Oke. Apa kabar Apa kabar hari ini adik-adik? Luar biasa. Masa cuma kedengaran suara laki-laki aja? Yang perempuan mana nih? Yang perempuan. Sekali lagi, apa kabar hari ini adik-adik? Luar biasa. Luar biasanya kok luar biasa. Harusnya luar biasa. Kan gitu ya harusnya ya. Intonasinya ya. Oke. Sekarang di-unmute lagi adik-adik. Sekarang kita mau mendengarkan cerita pada hari ini. Sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa. Kakak mau kalau berdoa,
Biarpun kakak nggak lihat adik-adik di sana, adik-adik tetap tutup mata, lipat tangan. Mau satu seluruh dunia semua lipat tangan sama tutup mata berdoa. Jadi kakak nggak mau lihat lagi di sini. Kakak punya Kak Abigail yang akan lihat ya. Siapa yang kalau berdoa di kelas besar ini masih matanya terbuka, tidak dilipat tangannya, kakak balikin dia ke kelas kecil. Ada rekamannya. Ih, kan malu ya kalau kita dilihat seluruh dunia di YouTube mau dilihat. Aduh, aku matanya masih kebuka-kebuka. Ya kan? Nah, malu nggak? Nanti karena katanya anak sekolah minggu Romawi kalau berdoa matanya melalak gini gitu. Padahal di seluruh dunia kalau berdoa lipatlah tangan, kan ada lagunya ya, tutup mata. Oke, mari kita bersatu di dalam doa, semua lipat tangan, tutup mata. Bapa kami yang di surga, Bapa kami yang baik, kami mengucap syukur Tuhan pada hari ini, pada hari Minggu yang cerah, pada hari Minggu Judika ini kami bisa bersekolah minggu secara virtual Tuhan dengan teman-teman sekolah minggu kami dan dengan kakak-kakak sekolah minggu. Tuhan, hari ini kami mau mendengar firman-Mu sehingga kami akan menerapkan firman-Mu itu dalam kehidupan kami sehari-hari. Ajarlah kami Tuhan untuk mendengar dengan baik sehingga kami dapat melakukannya dengan baik seturut kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Amin. Oke. Sekarang sebelum kakak melanjutkan cerita kakak pada hari ini, kakak mau kembali dulu ke ayat hafalan. Nah, di sini kakak akan share screen. Nanti kakak sebut namanya, tolong diisi titik-titiknya dengan buka unmute mic-nya supaya kakak tahu adik-adik apakah sudah menghafal ayat hafalannya ya. Oke, kita mulai. Oh ya, oke. Oke. Yang pertama, Amsal 12 ayat 17. Yang pertama kakak panggil Fabio. Apa isinya di situ? Siapa? Titik, 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 titik. Ayo, ayo, ayo. Siapa? 3. Nanti kalau yang nggak bisa, kakak nggak catat namanya di sini ya. Medali hilang ya. 3. Medali dikembalikan. 2. 1. Fabio tidak bisa. Lanjut. Siapa? Kakak mau di situ. Michelle. Apa jawabannya Michelle? Siapa mengatakan kebenaran? Mengatakan. Coba kita buka apakah benar mengatakan. Betul, Michelle dicatat Kak Abi. Oke, lanjut. Kata ke-3. Kakak mau Stepan. Menyatakan, Kak. Wah? Menyatakan. Salah. Siapa mengatakan? Mengatakan. Udah. Kebenaran, Kak. Kebenaran. Kakak panggil dulu. Stepan dulu. Kebenaran. Coba kita lihat apakah benar kebenaran. Oke, benar Stepan. Kita lanjut lagi. Valerie. Biar apa? Apa kata keempat? 1, 2, 3, putus. Lanjut. Abraham. Hitung. 3, 2, 1. Nggak bisa? Putus. Lanjut lagi. Biar nggak sempat buka dia, Kak. Ini baru buka Alkitab pas dia. Oke, kita lanjut. Anggun. Menyatakan. Apa? Menyatakan. Menyatakan. Coba kita buka. Apakah benar? Ya, benar. Anggun. Catat, Kak Abi. Lanjut. Kata selanjutnya. Kakak mau laki-laki. Samuel. Samuel Marpaung. Ya. Apa, Kak? Apa? Coba kita lihat apa benar? Oh ya, benar. Selanjutnya. Siapa ya? Kelly. Kelly. Kakak mau Kelly. Perempuan. Apa kata selanjutnya? 3, 2, 1. Apa Kel? Kelly?
Kelly tidak bisa. Kita lemparkan bolanya ke tempat lain. Putus. Kita masuk ke Grace. Apa Grace? 3. Yang, Kak. Apa? Yang. 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 Coba kita lihat yang. Iya betul. Yang adil. Nah, oke, dicatat Grace. Kemudian lanjut laki-laki lagi. Siapa yang mau jawab? Didapat. Gatwin. Oke, Gatwin. Silakan. Gatwin. Apa? Tapi ya kita buka apakah benar? Ya betul. Kata selanjutnya udah ada huruf S-nya kebuka. Siapa yang mau mencoba? Ayo cepet-cepetan, ayo. Saya, Kak. Grace udah. Siapa? Saya. Selain Grace. Evan. Silakan Evan. Saksi, Kak. Saksi Saksi. bener nggak ya? Saksi. Oke, kita buka katanya. Ya, betul Evan, dicatat juga Kak Abi. Selanjutnya siapa yang mau mencoba? Tapi kita nggak kakak berikan hurufnya. Siapa yang mau mencoba? Siapa? Fabio? Ya. Apa Fabio? Dusta, Kak. Dusta? Benar nggak ya? Dusta? Oke, dusta benar kakak. Selanjutnya kakak mau apa nih ya? Nggak pernah kedengaran suaranya. Saya, Kak. Siapa? Fabio lagi, Kak. Fabio lagi nggak bisa. Kakak mau Alia? 3. Menyatakan, Kak. Apa? Menyatakan. Menyatakan benar. Oh ya benar, menyatakan. Oke, 2 kata lagi. Arsena. Nah, Arsena. Tipu, Kak. Apa? Tipu. Kiku. Oh tipu ya benar, tipu. Yang terakhir. Yang terakhir kakak mau yang paling kecil. Yang terakhir. Fransena. Ayo apa Fransena? Fransena. Halo. Oh, putus Fransena. Tidak ada. Andrew. Ada? Andrew? Iya. Where? Ya apa? Andrew. Apa terakhir, Dek? Ramai sekali dia. Di mana dia? Daya, Kak. Daya. Daya, ya benar sekali. Sekarang kakak mau siapa yang berani satu kalimat? Siapa yang berani? Siapa yang mau berani semuanya? Ini hadiahnya lebih menarik loh. Siapa yang mau Kelly, Kak. mencoba? Siapa? Kelly. Kak. Ya, oke, silakan Kelly. Siapa mengatakan kebenaran, menyatakan apa yang adil, tetapi saksi dusta menyatakan tipu daya. Oke, benar. Tepuk tangan buat Kelly semuanya. Oke, terima kasih adik-adik ya sudah dicatat. Jadi setiap minggu akan ada ayat hafalan dan kakak mau adik-adik juga semangat. Oke, kita lanjut dengan cerita hari ini ya. Nanti kakak akan minta bantuan adik-adik juga untuk membantu kakak dalam cerita tersebut ya. Kakak share screen lagi. Hari ini kita akan bicara tentang Minggu Judika. 21 Maret dengan judul Petrus menyangkal Yesus. Kita ambil dari Lukas 22 ayat 56 sampai 62. Sebelum kita membahas cerita kita pada hari ini, kakak akan jelaskan dulu hari ini adalah Minggu Judika. Apa artinya Judika? Bukan berarti Judika penyanyi ya. Kristus pokok keselamatan. Ya. Apa ada yang tahu Minggu Judika itu apa sih? Kristus pokok keselamatan. Wah, benar gak tuh? Coba kita lihat dulu. Berilah keadilan kepadaku ya Allah. Oke, itu artinya Minggu Judika. Jadi artinya dalam minggu ini adik-adik akan lihat bagaimana Tuhan yang akan memimpin kita untuk memberikan keadilan. Jadi adik-adik di minggu ini harus berpikir bahwa kita tuh harus adil. Berilah keadilan kepadaku Allah. Dan caranya dengan mengingat pada minggu tersebut. Oke, kita akan masuk ke dalam Petrus menyangkal Yesus. Petrus itu siapa? Dinda, Petrus itu siapa?
Dinda, mana Dinda? Dinda, Petrus itu siapa ya? Ya, siapa itu Petrus? Muridnya, Kak. Muridnya siapa? Murid Yesus. Murid Yesus. Apa yang menarik dari Petrus menurut Dinda? Murid yang seperti apa dia si Petrus ini? Tahu, Kak. Hah? Nggak tahu. Oh, nggak tahu. Siapa yang bisa membantu Dinda? Petrus ini murid yang seperti apa? Siapa? Yang tidak jujur. Yang tidak jujur. Itu yang negatif. nakal. Yang nakal. Oke, yang positifnya dulu dong. Kita kalau ngomongin orang positif dulu. Ya. Dia mau menyerahkan apa namanya? Kan kalau nggak salah si Petrus ini kan menyangkal Yesus. Nah, dia itu dalam hatinya itu dia itu merasa bersalah banget kepada Tuhan Yesus. Artinya apa ya katanya? Aduh, kita kayak netizen ya, itu kalau nggak salah. Nggak, katanya dulu si Petrus itu kayak gimana orangnya, apakah dia setia, apakah dia baik, apakah dia, menurut kalian baca tuh si Petrus ini murid Yesus yang seperti apa? Yang cakep kah? Yang setia kah? Hah? Yang mana? Yang baik. Oke. Jadi kakak mau katakan si Petrus ini adalah murid yang disayangi oleh Yesus. Ya kan? Murid yang disayangi loh. Kalau Kak Natalia murid kakak yang sayangi, semua kalian yang ada di sini kakak sayangi. Artinya kakak sangat bangga sama murid kakak, gitu kan? Jadi Petrus ini ingat ya, Petrus adalah murid yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Nah, kenapa dia hari ini menyangkal? Tadi kan udah ngomong menyangkal apaan sih? Gitu kan? Menyangkal kata-kata apa sih? Nah, ini ada di Lukas 22 ayat 56 sampai 62. Tetapi pada saat ini kakak akan menjelaskan kepada adik-adik dengan berdasarkan komik yang ada ya. Jadi di sini kita akan baca Alkitab kita dalam bentuk lain, yaitu dalam bentuk komik Alkitab. Mari kita simak cerita komik tersebut. Nanti di dalam komik tersebut, nanti kakak akan panggil salah satu adik bantu kakak, gimana sih ceritanya, ada yang mau jadi Petrusnya, ada yang mau jadi imam besarnya. Nah, itu nanti kita akan baca di dalam komik tersebut ya. Siap-siap ya, jadi jangan ada yang ngantuk, semua harus melihat kepada laptopnya masing-masing ataupun handphonenya. Jadi kalau kakak panggil, kalian udah siap. Oke, kita mulai dengan komiknya, kakak akan share. Oke. Gambarnya seru nih komiknya. Oke, kelihatan? Kelihatan? Halo, ada orang kah di sana? Kelihatan adik-adik? Kelihatan. Oke. Kita baca yang di ujung sini, rumah imam besar. Jadi ceritanya kakak akan baca di sini ya. Ayo, bawa dia kepada Kayafas secepatnya. Nah, gambar seperti ini, ada Tuhan Yesus di tengah, terus mukanya mereka benar-benar muka marah ya. Jadi kemudian dia mau dibawa ke rumahnya Kayafas. Nah, di sini ada yang kata-kata kita harus mengikutinya. Ya kan? Bahaya bagaimana nih jika orang mengenali kita? Kita harus lihat apa yang dilakukan kepadanya. Nah, berarti di sini kira-kira siapa menurut adik-adik yang ngomong ini? Yang kita harus mengikutinya. Bahaya. Siapa kira-kira? Inilah yang dikatakan oleh Petrus. Jadi kalian akan ikutin kata-kata dari si Petrus ini. Nah, kemudian di sini ada kata pengawal, kami membawa tahanan. Dia sampai di rumah imam besar. Kemudian mereka membawa ke rumah imam besar tersebut. Kemudian dia masuk ke dalam rumah imam besar. Di sini dikatakan bahwa imam besar itu bernama tadi Kayafas. Dia bilang, aku Hanas, mertua Kayafas, dan dulu pernah menjadi imam besar. Di sini adik-adik akan lihat di mana Yesus di borgol ya kalau zaman sekarang. Kemudian dia ketemu dengan Hanas. Siapa engkau? Apa yang engkau dan murid-muridmu coba lakukan? Ditanyakan ya. Terus dia nanya lagi, apa yang engkau ajarkan sehingga menyebabkan kekacauan seperti ini? Terus kata Tuhan Yesus, aku mengajar secara terbuka dan tidak pernah berbicara secara sembunyi-sembunyi. Mengapa tidak tanya mereka yang mendengarkanku? Nah, kemudian lanjut, wah, plak, langsung gitu ya.
berarti nggak suka nih kayaknya si penjahat. Terus dia bilang, berani sekali engkau berbicara seperti itu kepada imam besar. Ya, jadi kan dia seorang imam besar ya kan, berani-berani dia bicara seperti itu. Mereka tahu yang aku katakan, kata Tuhan Yesus. Aku tidak mengatakan yang tidak benar. Jadi apa alasanmu mengukulku? Kata Tuhan Yesus. Kemudian akhirnya Tuhan Yesus akan dibawa dia masuk. Kayafas harusnya sudah mengumpulkan Sanhedrin sekarang. Nah, ini ada kata-kata di sini. Bagaimana sekarang? Aku tahu orang yang bisa membawa kita masuk. Nah, berarti ini adalah murid-murid Tuhan Yesus. Dan yang pakai baju garis-garis ini, menurut kalian itu siapa? Yang kepo lihat ini. Murid Yesus. Iya, namanya siapa tadi? Petrus. Jadi yang pakai baju salur-salur ini adalah Petrus. Petrus kepo ya kan. Dia masuk, ngapain ya Tuhan mau dibawa ke sana ya. Kemudian dia mengikuti sampai Yesus masuk ke rumah Kayafas. Nah dilihat sini, kemudian banyak orang-orang di sana ya. Orang-orangnya ada 5, kemudian di sini ada jelas gambar Petrus. Nah kemudian tiba-tiba adik-adik ada yang ngomong sama Petrus. Masuklah, masuk, kata dia gitu. Aku tahu kamu salah satu muridnya bukan? Ternyata dia yang kenalin ya kan. Terus yang satu lagi bilang, aku akan melihatnya lebih dekat. Terus ditanya lagi sama yang lain, ya kamu yang bersama orang Nazaret itu. Ya betul. Wah, Petrus dalam keadaan, aduh ada yang kenal sama aku nih gitu. Tapi apa yang dikatakan sama Petrus? Bukan. Aku nggak tahu apa yang kalian katakan. Kata begitu. Wah, berarti Petrus sudah berkata tidak benar. Nah, sekali dia ditanya. Wah, waktu ditanya itu, oh aman, katanya Petrus. Mereka nggak tahu saya siapa. Nah, pas di dalam, nah ini peristiwa di dalam. Jadi Petrus ada di luar. Dia di dalam ini, kemudian Tuhan Yesus diadili oleh si imam besar tadi. Kemudian kami sudah mendengar saksi yang memberatkanmu. Jadi ada 2 orang yang mendengar sesuatu yang menarik. Jadi di dalam ini dikatakan bahwa Tuhan Yesuslah yang bersalah, ya kan? Kemudian dia bilang lagi, di situ dia bilang kan alasannya karena minggu lalu dia bilang dia akan menghancurkan bait Allah buatan manusia, tapi dia akan membangun kembali dalam 3 hari. Dia bilang mengatakan bisa, tetapi tidak dibangun oleh manusia. Itulah yang kemarin kita belajar pada waktu Yesus dan saksi dusta. Nah ternyata di dalam rumah tersebut Tuhan Yesus semakin ditanya, apa pembelaanmu tentang hal ini? Jawab, gitu kan. Apakah benar kamu anak Allah? Yesus berkata, iya betul. Dan aku berkata kepada kamu semua. Nah, wah, lihat tuh tangannya ya, gemes gitu ya. Ini gimana dibilang? Tapi dia tetap, Yesus mengatakan, benar saya anak Allah. Nah, wah, kira-kira kalau mau kayak gini kenapa nih? Marah ya? Apa? Kata gitu. Kamu butuh bersaksi, kamu sudah mendengar sekarang apa pendapatmu? Jadi Tuhan Yesus itu selalu mengatakan hal-hal yang benar. Nah, kita lanjutin. Itu yang di dalam. Wah, di dalam udah hukuman mati. Dia harus dihukum mati. Dia menghujat. Dia bukan anak Allah. Itulah yang terjadi di dalam rumah itu. Jadi dikatakan di rumah itu bahwa Yesus selalu dikatakan dialah yang bersalah. Hukuman mati. Wah, kebayang adik-adik ya. Pada saat itu Yesus melawan semua orang yang mengatakan dia harus dihukum mati. Pokoknya harus dihukum. Kemudian matai ditutup. Langsung sampai dibilang itu, coba nih saya tutup mukanya. Siapa yang mukul kamu? Kamu tahu nggak? Sampai begitu adik-adik. Bahwa kami memutuskan apa yang kami lakukan kepadanya. Bahwa dia pergi. Nah, jadi akhirnya Tuhan Yesus sudah dibully ya di situ ya pada saat itu. Nah, itu kejadian di dalam. Kita nyambung lagi ke Petrus di luar, ditanya lagi ke Petrus, "Kamu salah satu muridnya ya?" "Iya ya," kata yang sebenarnya. "Aku pernah lihat dia loh." Apa yang dikatakan sama Petrus? "Bukan," datu mukanya kan? "Bukan." Supaya meyakinkan bahwa dia bukan muridnya Yesus. Saya bilang lagi, "Aku bahkan tidak tahu siapa dia." Waduh, dia dikatakan lagi ya. Udah sampai malam ternyata Tuhan Yesus di dalam. Kemudian dikatakan mereka di rumah itu memutuskan dan Petrus masih di luar.
Dia masih udah 2 kali ya, berarti ya Petrus sudah melakukan penyangkalan tersebut, perbohongan tersebut ya. Kemudian dikatakan lagi bahwa tetap ada di dalam rumah itu mengatakan bahwa Yesus tetap mengatakan bahwa dia tetap adalah anak Allah. Dan imam-imam di dalam tetap tidak percaya bahwa dia adalah anak Allah. Nah, terakhir dari imam besar dia akan membawanya kepada Pilatus untuk melaksanakan keputusan kita, yaitu hukuman mati. Ternyata masuk ke dalam imam besar mengatakan juga bahwa dia hukuman mati. Nah, kita kembali lagi kepada Petrus. Loh, Petrus ditanya lagi nih ya. Yang keberapa kali dia ditanya sekarang? Adik-adik? Yang ketiga ya? Ketiga kali. Hei, kamu orang Galilea kan? Dijawab sama Petrus, iya, aku tahu dari logatmu, jadi kamu salah satunya ya. Dia dibilang begitu. Tapi apa yang dikatakan Petrus? Aku tidak tahu siapa dia. Bagaimana mungkin aku mengikutinya? Tidak, aku melihatmu di kebun zaitun. Kamu yang memotong telinga sepupuku. Siapa nama telinga sepupunya itu yang dipotong? Siapa namanya? Minggu lalu kan sudah diceritakan. Siapa namanya? Siapa namanya? Wah, namanya Malkus, ya. Akhirnya dikatakan lagi, Petrus bilang, aku tidak mengenal orang itu. Aku tidak tahu apa yang kamu katakan. Nah, si Petrus mengatakan itu. Terus tiba-tiba ada kata-kata di bawah ini, kukuruyuk, gitu ya. Berarti sudah jadi pagi ya. Ternyata sampai menjelang pagi, Petrus itu mengatakan yang tidak mengakui Yesus adalah gurunya sebanyak 3 kali. Dan pada waktu itu juga Yesus keluar dari rumah Kayafas. Lihat, mereka membawa keluar. Ternyata ayam berkokok lagi. Kukuruyuk. Jadi di dalam rumah itu sudah diputuskan bahwa hukuman mati. Nah, mereka akan membawanya ke hadapan Pilatus. Nih, kukuruyuknya banyak ya di sini ya untuk teman-teman. Nah, di sini lihat adik-adik, Petrus melihat bahwa Tuhan Yesus keluar dari rumah tersebut, dia ada di situ ya adik-adik. Petrus lihat. Aduh, yang menyedihkan adalah Yesus melihat Petrus, tatap-tatapan matanya. Terus apa yang tiba-tiba? Lah, kenapa Petrus nangis? Ya kan? Petrus berkata, dia berkata, tidak. Kalau kita nangis artinya kita apa? Sedih ya. Kita sedih. Kemudian Petrus mengatakan, apa yang sudah kulakukan? Nah, ternyata Petrus setelah melakukan itu, dia sedih, dia nangis, dia langsung pergi meninggalkan Yesus. Dan lihat muka Yesus di sini, dia juga sedih karena Petrus sebagai murid yang dikasihinya, ternyata membohongi dia dengan mengatakan bahwa dia bukan murid Tuhan Yesus sebanyak 3 kali. Nah, oke. Kita lanjut, itu ceritanya. Itu adik-adik bisa lihat di dalam Lukas tadi, Lukas 22 ayat Lukas 22 ayat 56 sampai 62. Jadi kakak tadi ceritakan itu dalam bentuk komik. Jadi jelas dikatakan di situ. Sekarang pertanyaannya kakak, berapa kali Petrus menyangkal? 3 kali. Berapa? 3 kali. 3 kali. 3 kali. Oke, 3 kali. Pada saat kapan Petrus sadar bahwa dia 3 kali? Ada peristiwa apa di ketiga kalinya itu? Ayam berkokok. Ayam berkokok. Ayam berkokok. Gimana bunyi ayam berkokok tadi? Kukuruyuk. Wah, bagus. Kukuruyuk gitu ya. Oke, berarti kalian tahu ayam yang untuk kalian masih tahu. Jadi sebanyak 3 kali. Tadi Petrus adalah murid Yesus yang dikasih. Jadi di gambar terakhir dikatakan Yesus kenapa mengeluarkan apa dari matanya? Air mata. Kalau mengeluarkan air mata artinya Sedih. Nah, pertanyaannya kakak, kira-kira kenapa kenapa Petrus nangis?
Ayo, siapa yang Karena bisa? sudah menyangkal Karena Yesus. dia sudah Karena menyangkal dia sadar sudah menyangkal Karena dia Yesus di sadar kalau depannya. dia sudah menyangkal Yesus banyak Oh iya, berarti adik-adik tahu kata menyangkal. Artinya apa? Sebenarnya aku nggak tahu Kak, cuman Mas. Sebenarnya aku nggak tahu Kak kata menyangkal itu karena judulnya aja menyangkal ya kan. Jadi tapi kalian bisa bilang karena dia dulu tahu Petrus menyangkal. Jadi berarti kita harus sama-sama membahas arti kata menyangkal. Nah, ini Kakak udah punya nih. Kita baca yuk. Menyangkal adalah mengingkari, tidak mengakui, tidak membenarkan, ya kan? Yang kedua, membantah, melawan, menentang, menyanggah. Ketiga, menolak. Berarti positif nggak tuh? Negatif ya. Menyangkal, mengingkari, tidak mengakui. Jadi tadi Petrus tidak mengakui bahwa Yesus adalah gurunya. Misalnya kalau kita bermain drama ya, terus kakak Natalia jadi Tuhan Yesusnya, tiba-tiba ada Fabio. Apa benar kan Natalia gurumu? Oh bukan, gitu ya. Fabio menolak bahwa oh bukan, kakak Natalia bukan guru saya. Itu artinya mengingkari, tidak mengakui. Nah pertanyaannya kakak, kira-kira pada saat itu Petrus tidak mengakui Yesus sebagai muridnya, kenapa ya? Karena takut dihukum mati juga. Ya, Takut dihukum mati ya. Jadi kalau gurunya dihukum mati, pasti muridnya juga dihukum mati ya? Ya, semuanya. Semuanya, oke, semuanya akan dihukum mati. Jadi adik-adik sudah melihat bahwa kenapa Petrus menyangkal Yesus? Karena dia takut. Jadi semua orang berarti punya rasa takut. Biarpun dia murid Yesus, ternyata dia mempunyai rasa takut. Adik-adik punya nggak rasa takut? Takut lah Kak. Apalagi mama yang sendirian. Ya, jadi punya rasa takut. Nah, tapi adik-adik pada waktu itu dia itu menyangkal Tuhan Yesus itu sebenarnya salah atau tidak? Salah ya kan? Berarti dia kalau kemarin saksi dusta, sekarang hari ini kita berkatakan bahwa ternyata Tuhan kita itu Petrus itu berarti menyangkal artinya membantah, berbohong gitu ya kan? Berarti kan kata-katanya ya kan berbohong. Ternyata berbohong itu tidak boleh. Ternyata Petrus itu berbohong dalam keadaan yang genting ya adik-adik ya. Aduh mau dihukum mati, saya suruh, aduh kamu muridnya bukan? Waduh, pas waktu itu Petrus mengatakan, aduh kalau saya bilang iya saya disalib juga, tapi kalau saya nggak bilang ini saya yang salah. Akhirnya pada saat itu ternyata dia mengatakan hal dia tidak mengenal. Tetapi adik-adik ternyata pas di akhir cerita yang tadi dia ini ya menangis. Menangis artinya menyesal ya kan? Artinya apa? Aduh dia sedih. Harusnya saya nggak bisa nih melakukan ini. Saya murid terbaiknya, tetapi saya malah menyangkalnya. Nah, di situ dikatakan bahwa benar Petrus menyangkal Yesus, tetapi dia menyesal. Dia mengetahui bahwa dia salah. Makanya waktu ditanya waktu tatap-tatapan sama Tuhan Yesus, dia malah malu, ya kan? Malu kemudian malah lari meninggalkan Tuhan Yesus karena dia sedih. Kenapa sih saya lakukan seperti ini? Kenapa sih saya tidak mengakui bahwa Yesus itu adalah guru saya? Ternyata di situ ada kata menyesal. Nah, kemudian kita balik ke kehidupan kita sehari-hari, ternyata kita juga sering menyangkal Tuhan Yesus. Ya enggak? Iya. Enggak pernah Kak. Aku kan bukan muridnya. Kapan aku ketemu Tuhan Yesus? Tetapi kita pernah menyangkal Yesus di dalam kehidupan kita sehari-hari. Contohnya seperti apa, Kak? Nih, yang pertama ini, kita ada sekolah minggu online. Tapi adik-adik males ke sekolah minggu. Benar nggak? Udah ada online, ngapain ya sekolah minggu ya? Kan nggak kelihatan ini. Emang Kak Natalia nggak tahu lah kalau aku nggak ikutan sekolah minggu online. Tapi adik-adik berarti sudah menyangkal Yesus. Kenapa? Karena Tuhan Yesus mengatakan bahwa kita harus beribadah. Ya nggak? Ada di 10 perintah Tuhan kan? Kuduskanlah hari Sabat. Berarti hari Minggu harus pergi ke
sekolah minggu. Udah ada sekolah minggu online. Nggak ada alasan, sekolah kan nggak bisa ke gereja. Karena kan kami masih anak-anak. Nggak ada alasan karena udah ada sekolah minggu online. Ya kan? Berarti Tuhan sudah menyediakan tempat, biarpun tidak bisa bertemu, tetapi ada sekolah minggu online. Jadi adik-adik harus, kalau misalnya adik-adik malas ke sekolah, berarti adik-adik sama seperti Petrus yang menyangkal Yesus. Itu yang pertama contohnya. Yang lain lagi, jarang berdoa. Nah, aku sering kok Kak berdoa pada saat apa? Makan. Apakah adik-adik pernah berdoa di masa sekarang ini, berdoa supaya Tuhan, supaya virus ini cepat habis dari dunia ini, supaya saya bisa melakukan aktivitas saya sehari-hari? Sering-sering Kak doa daya gitu. Oh, sering. Artinya doa kita sudah mulai didengar sama Tuhan, ya enggak? Apa buktinya Kak? Sekarang sudah ada vaksin, ya kan? Sudah ada vaksin, berarti kita sudah mulai akan bergerak dari masa pandemi ini. Tetapi balik lagi, kita harus sering berdoa. Jangan jarang, jangan ngapain ya? Maksudnya saya juga di rumah aja saya bosen begini. Saya belajar juga online terus. Males tambah nggak berdoa. Tapi kita harus semakin sering berdoa supaya Tuhan memberikan kekuatan, ya Kak. Di rumah aja kan bosan kan, aduh nggak bisa ke mall, nggak bisa kemana-mana, nggak bisa main bola, keluar dikit dari rumah, pakai maskermu, kan begitu kan? Nggak bisa sekolah. Ya nggak bisa sekolah, nggak bisa main bola di sekolah, nggak bisa pegang-pegang temennya, nggak bisa peluk-peluk temennya, ya nggak? Nah itu kita harus doakan, tapi kita sering menyangkal Tuhan Yesus dengan jarang berdoa. Selanjutnya, suka berbohong. Nah ini nih, siapa yang nggak pernah bohong? Pasti semua kita pernah berbohong, ya kan? Siapa yang, kamu udah makan belum? Oh udah udah. Padahal belum makan. Kamu udah kerjain PR belum? Udah kerjain aktivitas belum? Oh belum. Sama tadi kayaknya, yang ngerjain aktivitas adalah anaknya, ya kan? Kalau mamanya nggak mau, bilang, "Ma, ayo dong buat aktivitasnya," ya kan? Kita sebagai anaknya mengingatkan kepada mamanya, ya kan? Jangan tiap hari, udah kau kerjakan belum aktivitasmu Fabio? Gitu kan? Jangan mamanya ingetin, tapi ingetin juga dari anaknya, ya kan? Dan kemudian kalau sudah dilakukan, kita harus semangat dan kita jangan suka berbohong. Terus terakhir nih yang sering kalian lakukan, bullying teman. Ya kan? Sering banget kan kayak gitu kan? Dasar jelek loh gitu ya kan? Nah, itu sering dilakukan. Kamu kan miskin, aku males deh main-main sama orang miskin gitu kan. Ya kan? Kamu jelek. Nah, harus sering menghormati, nggak boleh mengejek-ejek orang. Ya. Oke. Itulah contoh perbuatan, ini baru sedikit, baru 4 kan Natalia. Ada contohnya, pasti kalian punya contoh-contoh lain yang menyangkal Yesus di kehidupan sehari-hari. Ya kan? Ini baru contoh 4 saja. Nah, terus pasti pertanyaannya, gimana Kak supaya kita tidak menyangkal Yesus, ya kan? Bagaimana caranya? Terus kayak Petrus gitu, gimana keadaan seperti itu gimana? Kan gitu kan? Jadi, pada saat itu Petrus melakukan, oke, secara manusiawi dia punya rasa takut. Tetapi pas di terakhirnya Petrus menangis, Petrus menyesal. Berarti dia mengakui kesalahannya dan dia minta ampun kepada Tuhan. Nah, bagaimana caranya kita supaya kita bisa tidak melakukan hal tersebut? Ya, kita meminta kepada Tuhan untuk dipimpin oleh Roh Kudus. Nah, ini ada gambarnya adalah burung merpati. Dipimpin oleh Roh Kudus. Roh Kudus itu adalah ada yang di dalam hati kita yang akan memimpin kita. Kamu nggak boleh begitu. Kamu itu salah. Nah, itu kita harus memohon di dalam doa-doa kita untuk dipimpin oleh Roh Kudus. Roh Kudus itu cara kerjanya gimana sih Kak? Nah, itu kalian akan tahu jika kalian sering berdoa, sering baca Alkitab,
sering mengikuti sekolah minggu, tapi kalau nggak pernah melakukan hal itu, nggak kenal siapa itu Roh Kudus. Roh Kudus adalah yang ada di dalam hati adik-adik, yang memimpin adik-adik untuk bisa melakukan mana yang benar, mana yang tidak benar. Kemudian dia akan menguatkan adik-adik, ya kan? Jika kalian takut, jika kalian sedih, itulah Roh Kudus yang akan memimpin kalian. Jangan nanti kalian sedih, takut, keluarnya di FB, di Instagram, ya kan? Aku nih ini nih habis nggak bisa kerjaan PR aku nih. Ceritanya di Instagram, bukan ke Tuhan Yesus. Ya kan? Apa-apa kalian keluarkan di Instagram itu, apa-apa kalian lakukan di FB itu, tapi kalian harus memohon kepada Tuhan supaya kalian pimpin Roh Kudus. Nah, setelah itu caranya gimana lagi? Ya taati dong firman-Nya. Apakah firman-Nya? Firman-Nya ada di dalam Alkitab. Alkitabnya juga dibaca. Jangan main game terus, ya kan? Ada kan Alkitab online? Bisa dong dibaca? Ada? Siapa yang punya di handphonenya kakak tanya, udah download Alkitab? Pasti nggak ada. Aku. Nah, yang di-download malah aplikasi game. Pasti banyak di situ. Coba sebutkan kakak, siapa yang sudah mendownload Alkitab di HP-nya kalian? Ada? Aku download di HP kakakku. Nah, HP kakak, mau kakak HP kalian? Ya kan? Ada nggak di tempatnya di sini sekarang pertanyaan, siapa yang di sini belum tidak punya HP Android? Semua punya. Pertanyaannya kakak, siapa yang sudah download Alkitab di situ? Aplikasi Alkitab. Valerie ada, siapa lagi? Mamaku sama papa. Grace, siapa lagi yang download di situ? Saya download. Ya kan? Siapa lagi? Daniel sama ini ada kan semua download di situ. Nah, berarti kan Alkitab itu bisa diakses di mana saja ya kan? Nggak perlu bawa buku, tetapi adik-adik bisa baca di situ. Karena kalian di situ dengan baca, kalian bisa mengatakan bahwa dimanapun kalian susah, sedih, senang, di situ Tuhan selalu menguatkan kita dengan kalimat-kalimat yang ada di Alkitab tersebut. Jadi udah pasti kita harus dipimpin oleh Roh Kudus. Jangan roh lain ya. Ada yang dipimpin sama roh lain. Yang kalian panggil, jalangkung gitu ada. Roh-roh lain yang kalian enggak ada kan? Waduh, jangan sampai itu yang kalian panggil ya, tetapi kalian harus berdoa meminta Roh Kudus. Nih, ditaati firman-Nya udah jelas bahwa Tuhan Yesus itu selalu cinta kepada anak-anak, ya kan? Dipeluk seperti itu. Artinya apa? Ya Tuhan Yesus aja tuh sayang banget sama kalian. Masa kalian tidak sayang kepada Tuhan Yesus? Apa bukti kalian sayang kepada Tuhan Yesus? Ya artinya hiduplah dipimpin oleh Roh Kudus, ya kan? Simple kan? Tapi susah ya melakukannya ya. Tapi di situ mengatakan bahwa mau bagaimanapun itu kita keadaannya tidak baik, tetapi Tuhan Yesus akan selalu merangkul kita, memeluk kita. Nah, itu yang harus adik-adik lakukan, bagaimana supaya kita terhindar dari menyangkal tadi ya, membantah, berbohong. Nah, itu yang kalian lakukan. Kemudian, nah, kakak mau lihat nih adik-adik, pernah nggak mengalami peristiwa-peristiwa tersebut? Nanti untuk aktivitas buat minggu depan yang dikumpulkan paling lambat hari Sabtu, jadi ada 3 peristiwa nih di sini. Jadi adik-adik bukan kayak menjawab ya, tetapi menceritakan, tuliskan apa yang kamu lakukan. Yang pertama, jika ada sisa uang belanja mama dan kamu ingin jajan, apa yang kalian lakukan? Yang kedua, jika kamu tahu bahwa ada salah satu temanmu mencontek pada saat ujian. Yang ketiga, jika kamu bertemu dengan teman beda kelas sedang membuli teman sekelasmu. Nah, kira-kira apa sih yang akan kamu lakukan? Nah, itu nanti ditulis di dalam 1 lembar kertas. Tulisannya yang bagus ya, supaya bisa kebaca. Ya, kemudian ditulis peristiwanya, misalnya jika ada sisa uang belanja mama kan kamu ingin jajan. Misalnya pertanyaan kakak, saya akan pakai aja uang itu,
tanpa setahu mama, kan mama nggak tahu gitu. Bisa begitu kalimatnya. Tetapi kalian ceritakan di situ dari nomor 1, 2, dan 3, kemudian ditulis, diketik juga boleh, ya kan? Habis dibuat jadi bagus juga boleh, ada gambar-gambar bunganya, gambar yang lain boleh. Kan kalian udah pakai printer kan di rumah, atau kalau mau ditulis tangan ya boleh juga. Kemudian dia dengan bagus, kemudian difoto dengan kalian, jangan kertasnya aja, tetapi kalian ada di sampingnya untuk mengatakan bahwa ini loh kalian sudah lakukan. Nanti kalian kerjakan, ada deadline-nya tanggal Sabtu jam 12 siang ya. Kemudian jangan lupa ada ayat hafalan. Yuk ayat hafalannya kita baca sama-sama yuk. Matius, semua dibuka mic-nya, unmute. Ya, Matius 10 ayat 33. Kita baca 1, 2, 3. Tetapi barang siapa yang menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapakku yang di sorga. Serem juga ya. Barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku akan menyangkalnya di depan Bapakku yang di sorga. Wah, kira-kira nanti kalau misalnya ada yang mau masuk surga nih, nggak bisa. Kemarin kan kamu nyangkal saya nih. Ya jadi dia masuk ke surga ya. Berarti iya, jadi kita nggak boleh menyangkal kamu ini ya, kamu Kristen ya? Bukan gitu ya. Kamu gerejanya di GKP Romaun ya? Oh, bukan. Nah, kata tuh di sini katanya kalau kita menyangkal aku di depan manusia, aku akan menyangkalnya di depan Bapakku yang di sorga. Kamu Natalia Panggabean guru sekolah minggu dini ya? Iya benar. Bukan kata Tuhan Yesus, gitu gimana? Waduh, nggak jadi masuk ke surga. Jadi ternyata di ayat ini berkatakan bahwa siapa yang menyangkal aku di depan manusia, aku juga menyangkalnya di depan Bapakku yang di sorga. Jadi artinya intinya adik-adik bahwa kita tidak boleh menyangkal Tuhan Yesus adalah Tuhan kita, adalah juru selamat kita, ya kan? Dia sudah kepunyaannya dia, jangan kita menyangkal, jangan kita nanti setelah adik-adik besar meninggalkan Tuhan Yesus, jangan ya. Karena apa? Karena Tuhan Yesus sudah menyelamatkan kita. Ya kan? Karena adik-adik juga sudah dipilih ya, adik-adik tuh dipilih sama Tuhan Yesus sebagai muridnya, sebagai anaknya. Jadi adik-adik harus ingat bahwa jangan takut, kalian tetap ada Roh Kudus yang akan selalu memimpin kalian. Oke, jadi itulah cerita kakak pada hari ini bahwa Petrus menyangkal Yesus, kemudian tetapi kita sudah diingatkan oleh Tuhan Yesus bahwa kita jangan takut, kita jangan menyangkal Tuhan Yesus, tetapi kita harus selalu mentaati firman-Nya, hidup mendengarkan Roh Kudus-Nya, pasti kita akan menjadi murid Tuhan yang terbaik. Oke, Tuhan Yesus memberkati, jangan lupa aktivitasnya dikerjakan. Bagi siapa yang belum mengerjakan, tolong dikerjakan, kemudian difoto, dikirimkan ke grup orang tua. Oke, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas cerita yang Kau berikan pada hari ini, yaitu Petrus menyangkal Yesus, di mana Tuhan mengingatkan kepada kami bahwa kami adalah manusia yang lemah, tetapi kami akan menjadi kuat karena Engkau telah mengirimkan Roh Kudus yang selalu menyertai kami, membimbing kami, mengajar kami, sehingga kami dapat melakukan seluruh perintah sesuai kehendak-Mu. Kiranya juga Tuhan memberkati kami pada saat ini, kiranya Tuhan Yesus juga yang selalu menemani kami, supaya kami selalu setia untuk mengikuti ibadah online kami. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Amin. Nah, adik-adik, gimana tadi cerita dari Kak Natalia? Seru gak? Seru. Apa aja tadi yang diambil dari cerita Kak Natalia? Ayo, siapa yang mau jawab? Ya, Fabio, kenapa? Kita tidak boleh menyangkal Tuhan Yesus.
Nah, bener banget. Siapa lagi? Selain Fabio? Ada? Harus hidup dipimpin dalam Roh Kudus. Nah, betul banget, Alia. Ada lagi? Ada lagi? Valerie tadi apa yang didapat dari cerita Natalia? Kita nggak boleh berbohong. Nggak boleh berbohong. Tadi udah ada nggak boleh berbohong, nggak boleh menyangkal Tuhan Yesus, harus hidup dipimpin oleh Roh Kudus juga ya, adik-adik. Sama jangan lupa untuk menaati firman-Nya. Iya, betul Ya. banget. Oke, adik-adik, menyambut firman Tuhan yang tadi telah kita dengarkan, kita bernyanyi dulu kembali dari Kidung Ceria 265, Yesus berpesan. Ayat 1 dan 3 ya adik-adik. Yuk, boleh dibuka lagi Kidung Cerianya ya. Kita nyanyi sama-sama, mic-nya boleh di-unmute. Yesus berpesan dalam malam gelap, kamu harus jadi lilin gemerlap, ada masing-masing di sekitarnya, dalam dunia ini bersinar. Yesus berpesan dunia penuh banyak macam dosa, duka dan keluh, anak masing-masing di sekitarnya, untuk sesamamu bersinarlah. Ya, jadi jangan lupa untuk pesan Yesus dari cerita kita di hari ini ya adik-adik. Dan jangan lupa adik-adik aktivitasnya dikerjain ya. Maksimal hari Sabtu minggu depan jam 12 siang, oke? Ya, oke. Sekarang kita mempersiapkan untuk persembahan kita. Sebelum mengumpulkan atau menyiapkan persembahan, kita bernyanyi dari Kidung Ceria 280 tiap waktu. Kidung Ceria 280. Untuk persembahannya boleh dikirimkan secara langsung ke gereja atau transfer bank atau juga dengan scan QRIS. Jangan lupa dikonfirmasi untuk persembahan yang telah dikumpulkan ya adik-adik. Kita menyanyikan lagu tiap waktu satu kali lagi. Tiap waktu, tiap jam, Yesus dengar doaku. Siang malam berjemur, Yesus dengar doaku. Ya adik-adik, sekarang kita mau mengakhiri untuk ibadah sekolah minggu kita. Sebelum kita mengakhirinya, apakah dari adik-adik ada yang ingin didoakan untuk di minggu ini? Boleh di-unmute yang mau didoakan. Tadi siapa aja yang mau ujian untuk minggu ini adik-adik? Oh, ada Grace, terus siapa lagi? Rafael. Yang kelas 6 SD ya? Iya, yang kelas 6 SD siapa aja nih? Coba angkat tangannya. Grace, terus Grace, Rafael. Siapa lagi? Atau buka mute-nya, aku Kak gitu. Iya. Grace, Rafael aja? Oke. Kelas 6 itu aja ya? Oke. Ada lagi yang lain yang ingin didoakan? Ada yang lagi sakit? Atau yang lagi ulang tahun dalam minggu ini? Siapa yang ulang tahun minggu ini? Angkat tangan. Ada yang senyum-senyum. Ada yang senyum-senyum. Siapa Kak? Valerie sama
Valerie, Valerie. Alesia. Sama Andrew. Oh ya, di kelas ini berarti Valerie aja ya. Oh ya, Selamat sama. ulang tahun juga untuk Papa Selena. Ya. Valerie. Oke. Oke, adik-adik. Sekarang kita mau tutup ibadah kita pada minggu ini. Jadi tadi yang akan didoakan yang pertama teman-teman kita yang kelas 6 ya. Berarti kan kalian sudah mau ujian. Kalau tadi kan di gereja yang SMA, kemudian habis SMA nanti SMP, kemudian ada SD. Jadi yang di sini kelas 6 adalah Grace sama Rafael saja ya. Grace sama Rafael ya. Ya, berarti 2 orang. Kemudian ada yang berulang tahun sampai tanggal 21 Maret yaitu ada Valerie ya. Oh, di kelas itu. Oh, di kelas Zoom Valerie aja. Valerie tanggal 18. Benar nggak Valerie? Oke. Tanggal ulang tahun keberapa Valerie? 13, Kak. Oh, udah 13 tahun. Wow, udah 13 tahun ya. Kemudian ada Papa ya, papanya Selena ya. Benar nggak Selena? Papa Selena ulang tahunnya tanggal 12 Maret ya? 13 Maret. Oke. Itu di mana sih? Oh, speaker view. Bentar ya, bentar. Speaker view. Sini ya? Oh ya. Oke. Ada. Oke. Ya, ulang tahun 10 Maret, Mama Laura Bryan. Kemudian 13 Maret, Papa Selena, Bapak Hulman Tobing. Tanggal 15, Mama Stephen. Tapi di kelas kecil ya. Oke. Ada lagi yang spesial mau didoakan ya adik? Ada yang sakit, kemarin ada yang ini, yang mungkin keluarganya ada yang sakit, nanti diinformasikan saja ya ke grup orang tua, misalnya ada yang sakit yang perlu didoakan, nah itu supaya kita doakan sama-sama. Oke, mari kita tutup ibadah kita pada hari ini, kita nyanyikan lagi tadi tiap waktu, tiap jam, supaya kita mau berdoa dan menutup ibadah kita. Kita bernyanyi ya, kita lipat tangan, tutup mata. Tiap waktu, tiap jam, Yesus dengar doaku, siang malam tak jemu, Yesus dengar doaku. Mari kita lipat tangan kita tutup mata kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, Bapa kami yang di dalam surga, kembali kami mengucap syukur Tuhan, karena berkat penyertaan-Mu yang setia Kau berikan kepada kami, khususnya untuk anak-anak sekolah minggu dari GKPI Rawamangun, di mana pada hari ini kami dapat beribadah bersama dalam bentuk virtual ya Bapa. Tuhan, kami berterima kasih Tuhan, karena Engkau telah memperlengkapi kami sehingga kami dapat beribadah bersama Tuhan, biarpun kami tidak bertatap muka, tetapi kami bisa melayangkan ibadah ini secara online ya Bapak. Kami juga bersyukur Tuhan yang adik-adik kami di rumah bisa mengikutinya dengan baik, dan juga kepada kami di sini kakak-kakaknya juga dapat mempersembahkan ataupun melayani adik-adik kami dengan baik. Tolong Tuhan supaya kegiatan ibadah online kami ini juga setiap minggunya dapat berjalan dengan baik, dan adik-adik kami juga dapat mempersiapkannya dengan baik. Tuhan, pada hari ini khusus kami mendoakan Tuhan untuk adik-adik kami yang akan mengikuti ujian akhir, yaitu untuk adik-adik kami yang kelas 6 SD ya Tuhan, di mana di sini ada adik Grace dan adik Rafael Tuhan yang akan mengikuti ujian akhir
di pendidikan dasarnya Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati persiapan mereka Tuhan, memberkati semua pengajaran yang telah mereka terima Tuhan, sehingga nanti pada hari ujian mereka dapat mengerjakannya dengan baik. Kami mohon juga bimbingan Roh Kudus yang akan menyertai mereka supaya mereka tidak takut Tuhan. Mereka tidak gentar Tuhan menghadapi segala pertanyaan mungkin yang dianggap sulit pada waktu ujian tersebut Tuhan. Tetapi kami yakin berkat pembelajaran dan doa yang mereka panjatkan kepadamu Tuhan, mereka dapat melewati ujian ini dengan baik ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk orang tua yang akan membimbing mereka Tuhan, berikanlah juga kesabaran, berikanlah juga kekuatan, berikanlah juga bimbingan sehingga mereka juga dapat membantu adik-adik kami ini dalam mempersiapkan ujian terakhir kami ini juga. Tuhan, kami juga mendoakan untuk seluruh adik-adik kami yang juga dalam masa pembelajaran ini Tuhan. Kami tahu Tuhan mereka sudah menjalani pembelajaran dari rumah hampir 1 tahun lebih ya Tuhan. Tetapi kami yakin Tuhan pada suatu hari nanti Engkau akan dapat membawa mereka untuk kembali ke sekolah masing-masing dan mereka dapat bertemu dengan teman-teman sekelasnya, dapat bertemu dengan guru-gurunya Tuhan. Dan kami juga khususnya sekolah minggu, kami juga dapat berinteraksi secara tatap muka nanti di saat waktunya yang telah Kau tentukan kepada kami ya Tuhan. Kami juga bersyukur Tuhan karena Engkau telah memberikan solusi-solusi terbaik buat semua persiapan yang dilakukan oleh pemerintah kami, baik dalam memberikan vaksinasi ya Tuhan kepada seluruh warga dari rakyat Indonesia ini Tuhan, kiranya itu dapat berjalan dengan baik, sehingga akan memberikan perbaikan atau perkembangan yang baik untuk kesehatan seluruh dari rakyat Indonesia. Kami juga berdoa Tuhan untuk seluruh pemerintah, seluruh jajaran pemerintah yang akan memimpin negeri ini Tuhan, berikanlah juga kesehatan, berikanlah juga kebijaksanaan sehingga dapat memimpin negara kami ini dengan baik, terutama di dalam masa pandemi sekarang ini ya Tuhan. Tuhan, kami juga khusus mendoakan untuk adik-adik kami dan orang tua yang berulang tahun sampai tanggal 21 Maret, kiranya juga Tuhan mau memberkati mereka, berikanlah juga umur panjang, berikanlah juga kesehatan, berikanlah juga rezeki yang cukup, sehingga mereka juga dapat merasakan segala berkat Tuhan yang Kau berikan kepada mereka. Kiranya Tuhan juga memberikan sukacita di dalam pertambahan umur mereka, sehingga mereka juga dapat semakin melayani dan semakin dekat kepadamu Tuhan, sehingga juga dapat menjadi berkat bagi orang lain. Tuhan, sebentar lagi kami akan mengakhiri ibadah sekolah minggu kami ini Tuhan. Mungkin kami dalam minggu ini akan mempersiapkan aktivitas yang kami akan kumpulkan nanti pada hari Sabtu. Kiranya Tuhan juga yang selalu membimbing kami supaya dapat mengerjakan aktivitas kami ini dengan baik. Tuhan, inilah doa kami. Tidak lupa kami juga mendoakan persembahan kami Tuhan, di mana persembahan ini kami berikan dari hati kami yang paling dalam. Kiranya Tuhan dapat membimbing adik-adik kami ini dan menyalurkan segala persembahan mereka melalui orang tua yang dapat membawa ke gereja ataupun melalui transfer ataupun melalui aplikasi Tuhan. Kiranya Tuhan juga memberkati segala usaha dan segala persembahan tersebut sehingga menjadi penunjang di dalam kegiatan sekolah minggu kami ini Tuhan. Inilah doa kami Tuhan, juga kami memohon kepadamu, kepada kami seluruh kakak-kakak dan abang sekolah minggu mempersiapkan ibadah sekolah minggu kami ini secara setiap minggu Tuhan, kiranya juga memberikan kami kekuatan, berikan kami kesabaran, berikanlah kami kebijaksanaan sehingga kami dapat melakukannya itu dengan baik. Di atas semuanya itu kami berterima kasih dan memohon ampun atas segala pelanggaran atas dosa kami supaya kami layak mendapat berkat dan anugerah-Mu. Marilah kita berdoa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami,
seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami, dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Jangan lupa mengisi presensi ya. Kemudian jangan lupa juga memberikan persembahan. Jika itu ditransfer tolong di screenshot ya. Bukti kirimnya supaya kami guru-guru sekolah minggu bisa meneruskannya kepada bendahara jemaat. Kemudian juga jangan lupa dikerjakan aktivitasnya paling lambat hari Sabtu tanggal 26 Maret jam 12. Oke, apakah ada yang mau disampaikan kepada kakak dari di rumah? Ada pertanyaan? Sudah. Oke, ini terima kasih adik-adik. Oh, foto dulu, foto bareng, foto keluarga kita. Dibuka kameranya ya, karena Helena juga belum. Juga belum. Foto keluarga kita supaya bagus ya, dibuka kameranya. Ampun, Arsena. Sudah siap? Layar pertama ya. Samuel, Arsena yuk, on cam yuk. Selena, Andrew, Samuel. Ya. Kita hitungan ketiga ya. 1, 2, 3. Satu, dua, tiga. Oke, bebas. Bebas. 1, 2, 3. Oke, selamat hari Minggu Oke, adik-adik. dadah adik-adik. Tetap sehat, tetap semangat. Tetap Jangan kesehatan lupa ya. aktivitasnya setiap minggu. Nanti juga jangan lupa ayat hafalannya ya adik-adik ya. Tetap sehat, prokes juga tetap dijalankan ya.